Yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita masih sama-sama diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti kajian Zoom ya di dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya mohon izin kami sambut dulu Bapak Ibu yang sudah datang, baik dari manapun Anda berada, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh pimpinan majelis, lembaga maupun orkom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung dalam kajian kita malam hari ini. Wabillahi khusus kepada Bapak Ibu yang telah datang dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ratna Yunita. Kepada Ibu Ratna kami persilahkan. Off ceritanya, mohon ambil itu. Apakah suara saya terdengar, Mas Afdol? Terdengar jelas. Terdengar Ibu, Nj. Oh ya, J, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pimpinan wilayah, yang saya hormati para jajaran MCCC dari wilayah manapun, para pimpinan lembaga dan ortom, dan tamu kami dari seluruh Nusantara, dan mungkin ada beberapa juga yang dari luar Indonesia, nggih, karena pada beberapa kesempatan itu ada tamu kita juga yang dari Taiwan, kemudian dari Malaysia, dari Singapura, dan dari Jeddah. Gabung di acara With You yang kita selenggarakan setiap hari, dan malam ini sudah sampai di edisi 291. Terima kasih Dr. Ridwan MAG, beliau dari Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Matur nuwun sanget Pak Ridwan sampun berkenan untuk isi acara malam ini. Semoga menjadi kesempatan untuk kita, karena tema malam ini luar biasa nggih Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang muhasabah. Jadi mungkin ini saat yang tepat untuk kembali melihat diri kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan melonjaknya kasus COVID ini, mungkin dengan kita melakukan muhasabah, semoga ketenangan batin kita menjadi semakin baik, sehingga imunitas kita juga meningkat. Karena di masa pandemi COVID dengan lonjakan yang ketiga ini, tentunya imunitas menjadi hal yang sangat penting buat kita semua. Ya. Saya mewakili para pengelola program Muhammadiyah with You yang mungkin malam ini belum bisa bergabung atau mungkin nanti menyusul bergabung. Mohon izin saya mewakili Bapak Ibu para pengelola yang lain, dan mohon nanti jika ada saran dan masukan serta beberapa pertanyaan barangkali bisa disampaikan di kolom chat nggih Bapak Ibu sekalian, untuk supaya program ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan mohon izin juga kalau misalnya mungkin Bapak Ibu mendapatkan poster acara Muhammadiyah with You ini untuk berkenan membagi atau men-share-nya kepada yang lain. Karena sifatnya kita terbuka nggih,
Jadi kita tidak membatasi hanya untuk para kalangan tertentu saja, karena awal acara ini diadakan, Bapak Ibu sekalian, awal acara ini diadakan itu diberikan hanya kepada para pasien yang mereka melakukan isoman di shelter seperti shelter Unisa, UMY, kemudian shelter baru ini ada di Gose Bantul, dan kemudian ada juga shelter UAD, nggih. Kemudian ada juga di shelter PPA, tidak hanya terbatas pada mereka saja, karena kita sudah membuka seluas-luasnya untuk didengarkan siapapun. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu menemukan informasi berkaitan pengajian ini, kami mohon bantuannya juga untuk bisa membantu share kepada yang lainnya. Mungkin dari saya, Mas Afdol, terima kasih banyak dan selamat mengikuti kajian malam ini bersama Dr. Ridwan MAG. Monggo Mas Afdol, saya kembalikan ke Mas Afdol. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Yunita atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita, kajian kita malam hari ini yakni muhasabah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ridwan MAG dari Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Bapak Dr. Ridwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu-ibu pengurus MCCC PWM DIY yang saya hormati, moderator Mas Afdol yang kami hormati, Bapak, Ibu-ibu semuanya, peserta kajian Muhammadiyah with You PWM DIY yang berbahagia. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang luar biasa diberikan kepada kita semuanya. Terlebih Bapak-bapak yang sudah menikmati anugerah luar biasa karena berhasil melewati masa-masa yang sangat mencemaskan, ya. Sangat mencengangkan, baik yang terpapar maupun keluarga yang ditinggal. Alhamdulillah atas kehendak Allah, atas ridho Allah, atas izin Allah, biiznillah, Bapak-Ibu semuanya bisa melewati masa-masa itu dengan baik, dengan selamat, dan mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari pengalaman spiritual yang sangat berarti bagi peningkatan kualitas kita sama makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebelumnya mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya, mungkin yang saya sampaikan di banyak hal yang tidak berkenan karena ya harus lebih banyak berguru kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah berhasil melewati fase-fase yang sangat kritis tadi. Ini ada Bopo guru saya, ini Bapak Muhammad Isnawan. Ini luar biasa, Wakil Ketua PWM yang membidangi ekonomi dan perlu ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian mengabdi juga di UAD di Fakultas Agama Islam, tapi prodinya sebenarnya prodi perbankan syariah, ya. Dokter saya tentang ekonomi syariah gitu ya, sehingga kalau harus ngaji lebih detail persoalan Quran mungkin tidak tempatnya, ya. Mohon maaf, Bapak Muhammad Nawan yang akan menjelaskan lebih detail, ya. Maka diskusi kita di malam hari ini boleh Bapak Ibu bertanya, tetapi syaratnya hanya satu, ya. Tidak boleh yang sulit-sulit. Nah, istilah Pak Erfaruddin itu sengentreng-entrengan mawon. Jadi penting ringan-ringan saja, memberi pencerahan untuk semua.
Saya kira itu, dan apalagi di UAD sekarang diamanai sebagai kepala kantor urusan bisnis dan investasi ya. Jadi saya ke monggo Bapak. Bisa ya, kelihatan ya Bapak Ibu nggih. Mas Abdul kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Sudah J, jelas. terlihat Pak J. Alhamdulillah nggih. Jadi ya ini tema yang akan saya sampaikan untuk memantik diskusi pada malam hari ini tentang muhasabah ya. Saya agak bingung juga. Ya, apa ya tema yang relevan ya kalau persoalan ya, kalau muhasabah nanti jangan-jangan menggurui Bapak Ibu gitu ya. Kemudian itu kita sharing saja, bermaksud apa-apa ya, berbagi. Masing-masing kita tentu berbeda meskipun ujiannya sama, ya, tetapi respon kita terhadap ujian itu berbeda-beda ya. Sama-sama kena COVID nyun sewu nggih misalipun itu ada satu pihak yang merasa sangat menikmati misalnya, tapi merespon ujian dari Allah itu ya. Kalau saya baca di grup ekonomi PP Muhammadiyah, yang kebetulan saya juga pengurus MEK PP Muhammadiyah, rektor IPB yang juga warga kita ya, Muhammadiyah juga ya. Dan beliau kalau saya baca itu menikmati ya, menikmati pengalaman diuji oleh Allah dengan 2 kali ujian itu gitu. Meskipun katanya sekarang kedua ini lebih berat dari yang pertama, tapi beliau tetap masih mensyukuri karena itu bagian dari rasa cintaan Allah. Ini pengalaman-pengalaman spiritual itu saya kira menambah imunitas kita ya, sehingga kita menjadi lebih bersemangat gitu. Saya kira banyak ustadz yang sudah menyampaikan itu. Baik, 30 menit ke depan insya Allah saya akan coba memantik diskusi ya, dan tidak lebih dari itu. Nah, karena tema kita muhasabah, Bapak, mari kita bercermin sendiri-sendiri ya. Bercermin tentang diri kita masing-masing ya. Tidak perlu banyak bercermin untuk orang lain ya, dari sisi kehidupan manapun ya. Kira kita harus bercermin untuk diri kita. Setiap kita yang sesungguhnya UMI ya, kayak gitu. Kita sering ikut pelatihan motivasi ya, misalnya karena pengalaman UMI. Sesungguhnya siapa saya? Maka muhasabah itu adalah menghitung ya. Dari kata hasibah, yahsabu hisaban. Itu berarti menghitung-hitung. Nah, apa yang dihitung ini menurut Imam Ghazali itu ya tentang perilaku kita, baik buruk misalnya yang sudah kita lakukan gitu. Baik yang berhubungan dengan Allah, artinya ibadah mahdhah, hubungan kita secara vertikal, hablum minallah, maupun hablum minannas, hubungan kita dengan selain Allah, hubungan kita dengan semua makhluk ya, tentu sangat luas karena alam ini semuanya termasuk lingkungan misalnya gitu ya. Nah, artinya seluruh proses kehidupan kita itu perlu mendapat perhitungan dari kita masing-masing, dan itulah sungguhnya makna muhasabah. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa muhasabah itu bukan perkara apa ya, tahunan misalnya harus dilakukan, tidak. Karena ini menyangkut perilaku kita sehari, maka muhasabah itu juga sangat baik dilakukan kapanpun ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada setiap kejadian, pada setiap fase kehidupan, pada setiap episode drama kehidupan kita misalnya, itu juga bagian penting untuk di dalamnya melekat untuk dilakukan yang namanya muhasabah. Para sedaya, Bapak-bapak, ya, rahimakumullah, semuanya yang dilakukan oleh Allah. Kalau bicara fungsi manajemen ya, ini agak berbau-bau ekonomi ya. Mungkin ada dosen ekonomi, dosen manajemen terlebih di dalamnya. Yang nanti bisa dikoreksi, saya kira gitu. Muhasabah itu bagian dari fungsi manajemen ya. Kan planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, kira-kira gitu ya. Nah, maka evaluating itulah adalah proses
muhasabah yang perlu dilakukan. Meskipun sesungguhnya pada setiap fungsi-fungsi manajemen itu juga perlu dilakukan muhasabah. Bukan berarti muhasabah atau evaluasi itu ada di proses akhir ya. Ketika membuat perencanaan ya, kalau bisnis misalnya ketika kita memulai sebuah bisnis yang dimulai dengan membuat rencana bisnis atau bisnis planning ya misalnya. Ini Pak Isnawan ini sedang akan memulai bisnis baru, bisnis sosial ya, social entrepreneurship insya Allah ya, penyediaan oksigen. Di setiap fase bisnis itu, bisnis planning itu, maka harus ada evaluasi di dalamnya. Misalnya dalam penyusunan perencanaan. Nah, bertemu dengan berbagai pakar misalnya, maka pada fase planning itu pula evaluasi itu harus dilakukan. Apakah perencanaannya sudah benar misalnya? Apakah sudah melibatkan semua pihak? Apakah sudah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi? Pun Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat planning untuk diri kita, jadi fungsi manajemen itu juga melekat pada setiap diri, pada setiap individu. Nah, planning kita kan semua orang ya, tertulis maupun tidak, sadar maupun tidak, itu kita mesti punya planning ya, kita punya rencana mau apa kita, nah, mau kemana kita. Ya, jadi kita semuanya sungguhnya punya planning ke sana, sampai ke planning yang sangat panjang tentu ke yaumul akhir. Gitu. Misalnya fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, supaya kita memperbanyak bekal. Ya. Nah kita kan harus punya planning, kira-kira bekal apa yang perlu dipersiapkan, sudah sejauh mana perjalanan hidup kita dan serba banyak bekal yang sudah kita miliki untuk menghadap Sang Khalik pada saatnya, pada waktunya kelak. Karena misteriusnya sebuah umur ya, sebuah ajal gitu. Karenanya perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini planning di situ ya. Planning ini penting Bapak Ibu sekalian, termasuk saya tentu ya, bahwa hidup ini juga harus direncanakan. Dimana direncanakan, didesain kira-kira mau seperti apa desain kehidupan kita pada akhirnya. Bagi yang masih muda tentu ya fase pernikahan misalnya, pengantin baru itu perlu didesain juga kehidupan ke depan mau seperti apa gitu. Misalnya bagi yang masih lajang kapan mau menikah, bagi yang masih mahasiswa kapan mau selesai misalnya. Bagi yang sudah menikah harus punya anak berapa, mau tinggal di mana, kapan mau haji, kapan setiap umrohnya mau berapa tahun sekali misalnya. Ya kayak gitu, ini bagian penting yang harus kemudian mengorganisasi ya, karena kan banyak potensi yang mungkin juga berserakan. Kadang-kadang kita tidak sadar ada potensi pada diri kita ya. Kadang-kadang kita mengeluh karena apa ya? Mengeluh karena memandang banyak sisi negatif pada diri kita. Seringkali begitu ya. Kok dibanding dengan orang lain yang lebih sempurna, kadang-kadang kita akan mengeluh pada diri kita sendiri. Bahkan terbersit pikiran, ya Allah kok rasanya tidak ada keadilan pada diri saya gitu ya. Betapa saya diuji begini terus, saya nggak selesai masalahnya, saya banyak ini yang lemah, titik ini yang lemah, belum lagi nanti bicara keluarga, istrinya banyak masalah begini misalnya, anak-anak juga begitu kan, kadang-kadang kita begitu, padahal tidak paham di balik itu ada potensi besar yang kalau di organizing, dikelola dengan baik itu bisa menjadi sebuah kekuatan gitu. Nah ini di balik kelemahan pasti ada sisi-sisi kekuatan. Maka kan antara kekuatan dan kelemahan itu sepasang sesungguhnya ya, sepasang itu. Maka ketika berpasang-pasangan itu ya lemah itu kuat ya gitu. Kelemahan berarti kekuatan pasangannya. Perlu ya supaya kita mampu akhirnya memobilisasi activating tadi, menggerakkan potensi yang kekuatan yang ada untuk menutup kelemahan yang ada. Nah, kira-kira begitu. Kemudian controlling ya perlu dikendalikan, saya kira supaya tidak kelewat batas. Nah, tentu jalur kendalinya ya agama ya, kalau kita sebagai Muslim, tentu jalur kendalinya adalah agama. Kalau bisnis ya berarti jalur controlling itu ada di aturan main, standar operating prosedur, standar operating management misalnya SOP, SOM. Itu perlu dibuat sedemikian rupa sehingga
jalur bisnis itu on the track. Hidup juga begitu, controlling itu wilayahnya samping self control ya, kontrol diri sendiri itu melalui kanalisasi syariah agama tentu. Gitu ya, karenanya penting memahami agama dengan benar. Kalau kita ya tentu dengan manhajnya Muhammadiyah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, proses yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Karenanya tentu secara sederhana kita bisa berpikir ya untuk melihat proses kehidupan kita itu kan rencana dibanding dengan hasil akhir. Nah, rencana dengan hasil akhir ya. Seorang Mbappe rame-rame ini Piala Eropa ya. Seorang Mbappe ternyata juga gagal mengeksekusi penalti gitu, sehingga Prancis harus kalah dengan Swiss. Padahal Prancis itu incumbent jawara Piala Dunia sebelumnya, di mana Mbappe waktu itu menjadi pemain terbaik, pemain muda terbaik di dunia. Keren sekali. Orang termasuk saya itu yang tak jago ke ya Prancis lah gitu ya, Prancis. Karena ada Karim Benzema ya. Dan dia memborong 4 gol juga waktu itu, meskipun diremehkan ya. Yang diunggul-unggulkan si Mbappe itu, tapi Mbappe satu pun nggak ada gol yang lahir dari kakinya gitu. Meskipun ada beberapa asis ya. Gitu. Ini kan hasil akhirnya yang penting. Teman-teman rame, tetap bagusan Prancis loh mainnya dibanding Swiss gitu. Atau semalam misalnya Inggris dengan Denmark ya, bagus. Tapi kan hasil akhirnya yang penting. Meskipun Inggris katanya ya hebat, tapi golnya aja bunuh diri gitu. Denmark malah memasukkan lebih dulu dan dia kebobolan karena bunuh diri ya. Ini hasil akhir menurut saya. Proses penting ya, tapi untuk menghasilkan mengevaluasi perencanaan itu tentu apple to apple-nya adalah hasil akhirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita timbang-timbang misalnya ya hasil akhir kita harapkan itu kan tentu ibadah paling atas ya, lalu sosial dan bisnis. Artinya kan sebagai Muslim aktivitas sosial dan bisnis ini menjadi bagian dari ibadah. Urusannya urusan muamalah duniawiyah kan, tapi itu juga bagian dari ibadah ghairul mahdhah. Artinya ada sumber pahala bagi setiap Muslim di dalam setiap aktivitas kehidupannya selama prosesnya dilalui dengan benar. Maka ketika membuat rencana, misalnya ya rencana itu ya tentu tidak sekedar bisnis dan sosial, menurut saya gitu. Harusnya juga sekaligus aktivitas bisnis dan sosial Bapak Ibu sekalian itu sebagai sebuah kan luar biasa. Misalnya orang sering lupa bahwa seolah-olah bisnis itu yang penting cuan ya. Yang penting dapat uang ya. Padahal bagi kita kan tidak sekedar itu. Lebih kalau bicaranya social entrepreneurship ya, atau kewirausahaan sosial. Di Muhammadiyah bisnis itu ada, tetapi orientasi akhirnya untuk ibadah. Hasil akhirnya harus berorientasi pada peribadatan atau ta'abudi kan. Itu harus prosesnya ke sana. Fama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini kerangkanya umum ya. Ta'abudi atau ibadah, peribadatan itu pengabdian, hal. Sekali lagi maka bisnis itu tidak sekedar orientasi pada cuan ya, pada cari untung dalam arti materi semata, duit ya itu penting karena bisnis itu sama dengan untung dan rugi. Tetapi harus dalam kerangka ibadah supaya timbangan hasil akhir itu lebih sempurna gitu ya. Dibanding dengan yang tidak ada muatan menilai ibadahnya. Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya coba ini. Jadi kalau planning, rencana itu wilayah manusia ya. Kalau coba kita apple to apple ya, face to face ya, berhadapan-hadapan antara rencana dan hasil. Maka rencana itu wilayah manusia. Karenanya kita mimpi ya, mumpung mimpi tidak dilarang, mimpi gratis ya. Mimpi dalam bahasa manajemen berarti vision ya, bangun ke depan.
jangka panjang gitu, 5 tahunan misalnya, kemudian nanti diukur diturunkan menjadi dan akhirnya bulan, bahkan akhirnya mingguan dan harian, sehingga ada indikator ketercapaian. Itu wilayah kita. Bikin rencana muluk-muluk ya macam-macam. Dulu saya juga berencana misalnya punya anak minimal 5 gitu ya. Tapi faktanya lokasi hanya 2 anak biologis ya. Meskipun anak biologis saya ada 32 ya. Anak-anak yang di panti asuhan dan pondok pesantren itu ya sekarang ada 32 itu Pak Isnawan. Ada yang SMP SMA, ada yang mahasiswa gitu. Jadi banyak oleh Allah dikabulkan dari sisi yang lain. Sampai ke Mekah, ke Arafah dengan istri itu doa, ya Allah minta anak yang banyak gitu ya. Tapi Allah kasih hanya 2. Ya itu takdirnya di situ. Wilayah Allah yang menentukan, wilayah manusia yang berikhtiar. Maka rencana itu bagian dari ikhtiari. Bersifat ikhtiari. Artinya harus dimaksimalkan ikhtiarnya. Nah, mohon maaf seperti kita saat ini, Muhammadiyah saya kira luar biasa ya, ormas ya. Saya tidak tahu pembandingnya ya, tapi keyakinan saya Pak Isnawan itu yang paling besar mengeluarkan banyak aspek ya, semua aspek saya kira terkonsentrasi untuk menyelesaikan problem wabah ini. Itu kan bagian dari ikhtiari ya, untuk menjaga, melindungi, dan ini bagian dari maqasidus syariah ya, terutama hifdzun nafs, menjaga jiwa. Mungkin juga akhirnya hifdzul mal ya, menjaga harta. Mungkin nanti lain kali kita bisa diskusi. Emosional ya, seolah-olah pembatasan itu ya merusak justru. Padahal kan itu orientasinya maqasidus syariah gitu. Dan Muhammadiyah menurut saya luar biasa effortnya untuk itu ya. Semua, enggak hanya harta, saya kira pikiran Pak Haidar dan bapak-bapak kita di PP itu, aduh, betul ya. Saya nggak bisa nakes ya, saya punya tetangga nakes di PKU juga kena juga, padahal kurang apa tuh penjagaannya ya, kurang apa, wah luar biasa menurut saya. Kemarin juga udah jadi takdir ya, ada tetangga juga yang harus meninggal itu jam 11 malam, meninggal di kos-kosan, itu baru bisa dievakuasi jam 4 sore. Luar biasa Pak, depan rumah saya itu 2 hari yang lalu. Belum tentu COVID juga, tapi karena sudah terlanjur dilaporkan ke BPBD kota, sehingga melalui prosedur itu. Kami juga ada ambulan, nggak ada tenaga yang mau ngangkat. Saya ditawari juga oleh Pak ngangkat pakai APD. Juga saya, juga Masya Allah. Padahal kan pemerintah sekarang kalau di tempat, di lokasi rumah maksudnya harus ngeruktinya ternyata masyarakat sekarang. Jadi ada tim-tim rukti lelayu, nah, berarti nanti husnul khotimah ini Pak Is. Yayasannya PKU itu yang banyak berperan nanti membantu. Kami juga betul-betul waspada betul Pak. Jadi meninggal jam 11 malam itu belum diapa-apakan sampai diambil oleh BD itu Pak. Luar biasa. Itu kan ikhtiari kita ya, bahwa kemudian takdirnya harus meninggal karena COVID, itu takdir Allah. Tapi kita nggak boleh pasrah kan gitu. Muhammadiyah memberi teladan luar biasa di sisi itu gitu ya. Karenanya rencana bisa diperbaiki dan tentu menjadi ibroh ya, menjadi pelajaran berharga gitu. Kalau sudah takdir nggak bisa diperbaiki, itu bersifat mutlak. Takdir dari Allah yang merencanakan, Allah yang menentukan, kan kira-kira gitu. Tapi takdir bagi yang misalnya sudah selesai COVID, bagi yang COVID maupun yang lain yang belum pernah, itu kan menjadi ibroh penting ya. Betul-betul kejadian itu ada, fakta itu nyata misalnya gitu, karena korbannya juga sudah banyak. Nah, saya kira ini rencana dan hasil akhir ya. Hasil akhir. Nah, tentu yang kita berharap yang seperti ini, yang beruntung ya, yang diridhoi ila radhiyatam mardiyah.
Kembali kepada Allah dengan kita ridho dan diridhoi. Ini ketika rencana dan hasil akhir itu ketemu. Nah, kita merencanakan 100, dapatnya kan Allah bisa itu semua atas kehendaknya. Luar biasa itu berarti. Di luar itulah itu. Fal yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha fal yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri yang tidak dinyana-nyana. Jadi kita merencanakan 100, Allah kasih 200. Keren itu saya kira ya. Luar biasa itu kalau orang sudah keberuntungan. Tentu tidak sesederhana ya prosesnya. Lihat ketika banyak ada sebagian orang kok seolah-olah doanya mustajabah ya, keinginannya terkabul, hidupnya enak, itu kan tidak ujuk-ujuk ya. Bahasa Belandanya tidak ujuk-ujuk itu. Tidak serta-merta, ada proses panjang yang kemudian apa yang direncanakan selalu berhasil. Nah, ini kan luar biasa. Nah, yang rugi ketika rencana berbeda dengan hasil kan. Gitu. Bisnis biasa begitu ya. Targetnya 100, ternyata tercapainya hanya 50 ya. Berarti ada kerugian. Kan gitu kira-kira ya. Dan seterusnya ini ya, kita berharap tentu yang beruntung kan. Ya, rencana hasil sesuai dengan rencana. Oke, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali ke tentang muhasabah tadi di muqaddimah awal kajian tadi saya bacakan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Saya berkeyakinan kita semua biasa membaca ayat ini, bahkan mungkin hafal sampai ke akhir surat Al-Hasyr yang bicara tentang Asmaul Husna itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ada 4 paling tidak Bapak Ibu sekalian narasi saya tentang ayat ini ya. Jadi terhadap Al-Hasyr itu ada 4 ya. Pertama yang disuruh oleh Allah itu diri sendiri ya. Nafsi-nafsi. Kata Rasulullah kan ibda bin nafsik ya. Mulailah kamu dari dirimu sendiri. Jadi saya kira pangkal semuanya itu ya dari diri sendiri. Misalnya di sebuah kita menghendaki masyarakat yang diridhoi ya, baldatun thayyibatun marabbun ghafur. Saya kira pelajaran kemuhamadian kita banyak mengajarkan sebuah negeri yang penuh ampunan diridhoi oleh Allah itu. Kalau proyeknya Aisyah maka muncul misalnya Qaryah Thayyibah. Itu implementasi atau manifestasi dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kita mendambakan sebuah kelompok sosial, komunitas sosial yang diridhoi oleh Allah. Maka komunitas sosial yang baik itu akan menjadi baik komunitas itu ketika diri sendirinya bagus. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya itu bagus. Maka yang disuruh oleh Allah dalam ayat ini adalah nafsun-nafsun. Nah, ketika ada problem dalam kehidupan, misalnya ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam organisasi, dalam profesi, maka masing-masing dituntut untuk muhasabah atas dirinya. Jangan-jangan saya yang andil lebih dulu terhadap problem ini dan saya akan memberi solusi apa? Saya akan harus menjadi bagian dari problem solver, bukan problem maker. Ini penting ya. Kalau kita semua sudah berpikir begitu, maka semua orang akan berpartisipasi secara aktif untuk menjadi penyelesai masalah. Gitu. Itulah muhasabah perintahnya. Maka wal tanzur nafsun, Bapak sekalian, wal tanzur itu melihat, muhasabah menghitung itu lebih objektif ya, meliputi dari berbagai sudut pandang ya. Jadi melihat dirinya itu dari berbagai sudut pandang ya. Tidak ada kacamata kuda. Kalau tidak A, tidak B. Nah, kalau saya pokoknya ini, kalau tidak ini tidak, kayak gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang berpendirian begitu, tetapi itu rentan ya karena bisa dibantah dari perspektif yang berbeda. Seperti contoh misalnya ada buta diminta dengan arahnya misalnya. Ada yang pegang buntutnya ya, ada yang pegang belalainya, ada yang pegang badannya ya. Ada yang pegang mungkin telinganya ya.
Nah, orang yang pegang belalai dia akan mendefinisikan gajah bahwa gajah itu ya panjang gitu, besar panjang itu. Yang pegang telinganya bukan, gajah itu seperti piring, lebar gitu, tipis lebar. Bagi yang pegang badannya dia mengatakan gajah itu seperti tembok Jawa. Perspektifnya masing-masing kan. Nah, orang akan mendefinisikan pada perspektifnya sendiri-sendiri. Tapi itu menjadi bagus kalau kemudian dijadikan satu. Maka itulah multi perspektif dalam melihat. Wal tangdur itu merujuk ke sana, lebih objektif ketika ada persoalan, maka melihatnya lebih objektif dari berbagai sudut pandang. Dan inilah seni manajemen ya, ketika bisa merangkai dari berbagai perspektif yang berbeda, karena tidak tunggal, Pak. Misalnya pemahaman agama sekalipun itu tidak tunggal ya. Kita di Muhammadiyah yang sudah hebat ya, saya kira perusahaan Parce itu pun juga masih banyak yang melihat dari perspektif yang berbeda dengan tadi. Dan kita juga harus legowo itu, karena memang multi tafsir. Ya, kemudian waktu dan seterusnya ya, saya kira masih ada berapa lama Mas waktu saya? Masih 15 menit Pak. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu tadi Al-Hasyr ya. Ini ketika Rasulullah tentang Al-Hasyr pula, ini hadis riwayat Muslim ya, dari Imam Ahmad gitu. Ketika kemudian Rasulullah itu dengan sahabatnya itu ada datang sekelompok orang yang memprihatinkan kondisinya ya. Jadi memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan itu berarti miskin gitu ya, butuh pertolongan gitu ya. Belum makan, lemas gitu. Kan Rasulullah masuk keluar untuk meminta Bilal mengumandangkan azan dan akhirnya iqomah. Nah, setelah selesai sholat, Rasul pun kemudian berkhutbah membaca surat Al-Hasyr ini. Nah, tadi kan wal tangdur nafsun ma qaddamat liqad, supaya kita memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya akhirat. Ya, fa'inat habun, kita mau kemana? Ya ke akhirat. Labuan terakhirnya ke akhirat. Jadi Rasulullah memompa semangat para sahabatnya itu untuk membantu orang yang datang tadi dengan wajah memperhatikan itu dengan membacakan surat Al-Hasyr. Berarti luar biasa ya, seketika sahabat itu langsung menyedekahkan, yang punya dinar kasih dirham punya dirham kasih, punya baju banyak, kurma, sampai kemudian banyak sekali menumpuk gitu seperti bukit-bukit itu. Rasulullah kemudian berbinar, wajah Rasulullah berseri-seri gitu. Kemudian beliau bersabda, siapa yang berbuat baik dia akan mendapat pahala dari perbuatannya dan juga pahala dari orang yang mengikuti kebaikannya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti jejak kebaikannya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi membaca satu ayat tentang muhasabah itu, kita harus mencari bekal yang baik ya. Ini seperti ini, besok mau kemana gitu, itu menggetarkan ya, mampu menggetarkan jiwa para sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu untuk kemudian sanggup membantu saudaranya. Nah, ini hadis yang lain riwayat Tirmidzi ya, misalnya ya, tentang orang yang pandai adalah orang yang menghisap dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah nanti adalah mereka yang mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan terhadap Allah. Jadi pertama itu menunjukkan kapasitas diri ya. Jadi, pandai, tidak pandai atau bodoh misalnya ya, sukses tidak sukses misalnya ya, pintar tidak pintar, kalau kita setuju dengan dikotomi itu ya, itu maka itu menunjukkan sebenarnya kapasitas diri. Jadi orang yang memiliki kapasitas baik dirinya itu dia mampu menghisap dirinya sendiri gitu. Nah, selalu mengembalikan pada dirinya. Untuk apa? Sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sehingga dia akan mempersiapkan bekal itu. Kira-kira begitu pemahaman saya. Bapak Ibu rahimakumullah, karenanya mengapa kita perlu melakukan ini ya, muhasabah tadi. Ini ada manfaat penting bagi kita semuanya ya. Yang pertama adalah tentu meningkatkan ibadah.
Maksudnya ketika kita sudah memahami kejadian demi kejadian itu membuat kita jadi merasa miskin di hadapan Allah, ya miskin semuanya, miskin ilmu, miskin harta, miskin keyakinan. Kan kita kan hanya boleh merasa dhaif, merasa lemah itu di hadapan Allah gitu. Sehingga kita memahami sisi-sisi mana yang harus dibangkitkan. Sisi mana ya kehidupannya yang harus ditingkatkan. Amalia apa yang perlu ditambah misalnya. Kita tidak boleh bangga dengan amalia yang sudah kita lakukan ya, seolah-olah merasa sudah cukup. Apalagi kalau kemudian coba dibanding-bandingkan dengan nikmat Allah kan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kan nggak mungkin sebanding. Apa yang mau dibandingkan? Saking banyaknya nikmat Allah itu, maka sudah pokoknya ditingkatkan terus saja. Kita merasa ini kurang, ya Allah, salat malam kita kurang. Sudah 11 rakaat misalnya, tapi ada sisi yang kurang. Kurang apa? Misalnya kurang kekhusyuannya, tentu ya, kan sulit ya. Atau nggak usah kan? Misalnya tentang sholat malam ya, Rasulullah itu kan ini muhasabah kita Pak, membandingkan dengan kehidupan Rasul. Kata Aisyah kan Rasulullah itu tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Tapi jangan ditanya tentang panjang dan indahnya sholat Rasulullah. Jadi memang lama sekali Rasulullah melakukan ibadah malam qiyamul lail itu ya. Itu bagian dari yang kita lihat, kita evaluasi Bapak sekalian. Kita udah 11 rakaat, tapi mungkin baru setengah jam, 40 menit, 60 menit. Lah Rasulullah itu 3 jam, 4 jam, 5 jam. 11 rakaat. Itu kan sesuatu ya gitu. Maka kalau kita mengajak ke sana berarti harus terus ditingkatkan itu kapasitas dan kualitas ibadah kita gitu. Nah, muhasabah membuat kita jadi paham betapa kita punya banyak kelemahan tadi. Kita ini dhaif. Ya, kita ini lemah luar biasa, lemah Pak. Lemah. Dengan mohon maaf ya makhluk yang namanya kan makhluk Allah juga itu kan. Covid itu kan makhluk Allah. Makhluk yang namanya Covid sekalipun ya nggak nampak oleh mata kita, mungkin mikroskop itu juga harus dengan kapasitas tertentu baru bisa melihat itu ya. Atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu, kita kan tak berdaya juga. Sehebat apapun kita ya, bahkan mohon maaf ya, sekelas dokter spesialis sekalipun kan juga ada yang kena gitu. Betapa dahsyatnya itu baru sekelas kayak gitu ya. Betapa sisi lain, ya Allah kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Maka kesombongan korun itulah yang kemudian akhirnya menenggelamkan dirinya ke dasar tanah karena ketika Musa menyerunya supaya untuk mendermakan sebagian dari rezeki Allah itu kan dia malah menentang Musa dengan mengatakan kita seperti ini karena ilmu yang ada pada saya gitu. Ala ilmin ini innama utituhu ala ilmin indi, begitu kata korun. Jadi merasa hebat itu sehingga dia merasa nggak ada titik lemahnya, ya hartanya cukup tidak habis untuk 7 turunan, anak keturunannya sampai ke 7 dan seterusnya. Dan dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi, seolah dia tuh hebat sudah, nggak ada yang lebih dia. Bagi Allah kecil sudah, tenggelamkannya dia selesai sudah. Fir'aun juga begitu, ketika Musa menyeru Fir'aun supaya dia tunduk pada Allah kan malah mengatakan dia Tuhannya kan dia gitu. Ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Saya Tuhanmu yang tinggi, bukan Allah. Saya Tuhanmu kata Fir'aun. Bagi Allah kecil tenggelamkan Fir'aun ke dasar sungai Nil. Itu kan ke laut ya. Luar biasa itu. Kemudian demit ya setan ketika oleh Allah diminta untuk menghormat kepada Adam yang Allah lebihkan Adam sebagai khalifah kan setan protes kemudian diminta sujud dia malah mengatakan dia membangkang dan karena merasa lebih hebat. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata setan itu saya lebih baik dari Adam karena saya dari api, Adam dari tanah. Kenapa harus tunduk? Kenapa harus menghormati? Coba kesombongan Bapak sekalian. Dia lupa bahwa ada banyak sisi lemah di hadapan Allah apalagi kecil. Nah setelah begitu kita takut untuk berbuat maksiat akhirnya. Karena memahami situasinya paham, kelemahan dirinya paham. Lalu nggak mungkin bagi kita untuk bermaksiat di hadapan Allah maupun di hadapan manusia atau makhluk Allah yang lain. Itulah
pemahaman kita akhirnya tentang hak dan batil, paham mana syariat, ya, mana larangan, mana perintah, dan seterusnya. Terakhir Bapak Ibu, slide saya ini tentang renung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Ini muhasabah Bapak sekalian. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Karena konteksnya adalah masyarakat Arab sehingga memperhatikan unta. Kalau kita memperhatikan makhluk Allah yang lain misalnya katak, ya, atau makhluk-makhluk yang kecil aja lah, tadi COVID misalnya. Ditinggikan tanpa tiang, ya, tanpa penyangga sekalipun, ya. Nanti penjelasan fisikanya monggo Bapak Ibu yang memahami tentang itu, ya. Gunung-gunung bagaimana ya ditegakkan, ya, menjadi kayak pasak-pasak bumi dan kita tidak sadar kalau itu ternyata juga bergerak gitu. Ternyata itu juga makhluk Allah gitu, ya. Kita enggak, ini biasa main ke gunung, main ke hamparan bumi yang lain, misalnya padang pasir, ke pantai misalnya, ya. Tetapi kita tidak bisa mengambil itu semua sebagai sebuah kekuasaan Tuhan, ya. Gitu. Nah, kita coba merenung di pinggir pantai, pinggir danau, di bukit, di gunung-gunung, itu kan sesungguhnya ada ibroh gitu, ya. Bagaimana bumi dihamparkan dan seterusnya. Maka beri peringatan. Karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan ini kepada Rasul tentu, dan karena ayat ini untuk kita tentu juga buat kita. Berilah peringatan pada umatmu, berilah peringatan pada dirimu sendiri tentang kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama, mumpung Allah masih memberi kenikmatan yang luar biasa kepada kita sekalian, apapun bentuk kenikmatan itu, ya tentu kita perlu menghitung-hitung, ya, betapa banyak sekali nikmat Allah itu, dan sesungguhnya belum sebanding dengan ibadah yang sudah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit informasi buat kita sekalian dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan atas materinya malam hari ini, memberikan kita pencerahan baru, ilmu baru tentang bagaimana kita bermuhasabah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya atau menuliskannya di kolom chat. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik. Sekam nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan atas pemaparan materinya. Tentunya sangat bermanfaat, Pak Dokter, memberikan kita pencerahan baru sehingga tentu di situasi pandemi COVID-19 ini perlu kita juga untuk bermuhasabah diri sehingga kita bisa menguatkan diri kita, mental kita, serta juga menguatkan keimanan sehingga kita bisa mempertebal kualitas diri kita. Baik, kami sangat terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Ridwan atas materinya. Marilah kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isolasi mandiri,
Semoga Bapak Ibu semuanya segera diberikan kesembuhan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya. Bapak Ibu yang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal Mohon maaf, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Izin Bapak, kami sami. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak